Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'aliman naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin amin. Lan qala wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaih wal hajji in wajaba alaih wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajir. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alaih alla tusannif kitaban fi zuhdi. Qala qad sannaftu kitaban fil buyu' yani az-zahidu man yataharrazu 'ani syubuhat wal makruhat fit tijarat wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi ilmu taharruzi 'anil haram fihi wa kadzalika yuftaradu 'alaihi ilmu ahwal qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Kemarin sudah dijelaskan tentang kewajiban ilmu yang berhubungan dengan kita. Dicontohkan sholat dan apapun yang menjadikan sholat kita sah. Kita bisa menjalankan sholat dengan benar, dengan kadar wajibnya, maka itu juga hukumnya wajib. Kali ini beliau mengatakan wa kadzalika fis shaum wa zakah in kana lahu mal. Begitu juga wajib ilmu tentang puasa. Syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, hal yang membatalkan, itu harus dipelajari. Begitu pula az-zakah. Kalau memang dia memiliki harta untuk dizakatkan, minimal kita harus mengetahui zakat fitrah, karena hampir semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun zakat mal, wajib mencari ilmu tentang zakat mal yang berhubungan dengannya. Karena itu di situ disebutkan in kana lahu mal, kalau memang punya harta. Nah, zakat mal itu ada 6. Dia harus tahu apa saja harta yang berhubungan dengan zakat. Setelah tahu apa yang dia lakukan dari harta yang wajib dia zakat tadi itu, oh dia misalkan tijaroh, maka ya hubungannya dengan tijaroh, zakat tijarohnya harus dipelajari. Oh dia punya mas perak, maka dia zakatnya tentang mas perak. Oh dia peternak kambing, maka ya yang dari masalah kambing saja yang wajib dia pelajari, yang berhubungan dengan dirinya. Dia harus tahu semua macam harta yang wajib dizakatkan, tapi yang wajib secara sah untuk dilakukan yang berhubungan dengan dia. Wal hajj, begitu juga haji, in wajaba alaih, kalau dia termasuk orang yang sudah masuk kewajiban zakat haji, artinya memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk berangkat haji, safaran wa iyaban, berangkat, zahaban wa iyaban, berangkat sampai pulang, kemudian nafkah dari orang yang ia tinggal selama dia tinggal, harus dipelajari ilmu tentang hal tersebut, bagaimana hajinya bisa sah. Nah, bagaimana hajinya sah, rukunnya, syaratnya, kemudian hal-hal yang bisa merusak haji,
Nah, karena banyak ya yang terjadi dari orang Indonesia ini, mereka banyak salah dalam melaksanakan haji ataupun umroh. Nah, seperti perempuan dalam menggunakan hijabnya itu biasanya itu ada rambut yang masih terlihat, atau pakai kerudungnya itu di bawah dagu, sedangkan ini adalah aurat yang harus ditutup, dan itu banyak terjadi. Kita nggak bicara mazhab lain, kita berbicara mazhab Syafi'iyah, bermazhab Imam Syafi'i, karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Imam Syafi'i, dan itu kita lihat sendiri, nyata kita lihat demikian. Apalagi hal-hal yang lain, itu masih dalam masalah menutup aurat dalam tawaf. Wa kadzalika fil buyu in kana yatajir. Begitu juga kalau memang dia berdagang, maka dia harus mempelajari tentang bai', jual beli, syaratnya, rukunnya. Karena ketika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, jual beli itu bisa fasid, bisa batil, bisa batal. Kalau sudah batal, uang yang digunakan untuk membayar itu masih milik pembeli. Barang yang sudah diberikan oleh penjual itu masih milik penjual. Nah, kalau digunakan uang itu oleh penjual, barang itu oleh pembeli, ini menggunakan milik orang lain tanpa hak, dosa hukumnya. Ketika jual belinya itu batil. Yang dikhawatirkan lagi, bisa masuk ke dalam riba. Bisa masuk ke dalam riba. Seperti ketika dia jual beli emas pakai nyicil, nggak boleh. Jual beli emas nyicil nggak boleh, harus kontan cash. Jual beli emas dengan emas, timbangannya harus sama. Nah, itu harus dipelajari syarat-syarat agar terhindar daripada riba. Pernah Imam Muhammad bin Hasan, beliau ditanya, tidakkah engkau mau mengarang kitab tentang zuhud? Ini seorang murid minta kepada gurunya untuk dikarangkan kitab tentang zuhud. Muhammad bin Hasan ini, kalau nggak salah muridnya Imam Abu Hanifah, bermadzhab Imam Abu Hanifah. Beliau menjawab, aku sudah ngarang kitab tentang buyu, tentang jual beli. Apa hubungannya? Diminta ngarang kitab zuhud, kok jawabannya sudah tak karang kitab buyu, kitab jual beli. Maksudnya orang yang zuhud itu akan menjaga diri dari yang syubhat, makruh di dalam perdagangan, apalagi yang haram. Nah, zuhud itu kan orang yang nggak mau haram, nggak mau makruh, nggak mau syubhat, bahkan syahawatul mubahah mereka sangat menjaga. Lah kalau sudah di dalam buyuk dijelaskan mana yang makruh, mana yang haram, mana yang nggak boleh, mana yang syubhat, sudah ada. Kalau dia adalah orang yang zuhud, dia akan menjaga dari hal-hal yang itu. Dia pakai hal-hal yang jelas-jelas halal dan yang hanya dibutuhkan.
Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal hiraf. Begitu pula wajib mempelajari ilmu tentang seluruh bab muamalah, utang piutang, kemudian syarikah kerjasama, atau modali orang, atau menggadaikan barang, dan hal-hal lain dari urusan-urusan pekerjaan, ataupun tentang hiraf, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, seperti jadi tukang, jadi sopir. Nah, itu harus dipelajari. Enggak sembarangan kok moro pokoknya iso nyetir jadi sopir. Karena di situ ada amanah yang harus dijalankan. Enggak sembarangan. Gak sing karepe dhewe, harus ada perjanjian dari sebelumnya. Begitu juga dalam menjadi pegawai. Nggak masuk izin pakai surat dari kedokteran sakit padahal nggak sakit. Nah, haram hukumnya. Sudah haram bohongnya, haram meninggal pekerjaannya tanpa ada uzur. Kalau gajinya diterima, gaji haram itu. Kalau gaji dari waktu itu diterima, gaji ma'udzubillah min dzalik. Jadi pegawai negeri, waktunya rapat tidur, waktunya tugas kok nggak dijalankan tugas dengan baik, kok tetap terima gaji nggak dikembalikan, haram hukumnya. Itu gaji gelap. Maka itu harus dipelajari, nggak sembarangan. Jadi apapun posisinya dia punya tugas masing-masing. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, siapa yang tersibukkan dengan apapun dari yang telah disebutkan tadi, oh saya jadi pegawai, oh saya jadi sopir, oh saya jadi PNS, jadi tukang, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu agar terhindar dari yang haram. Bukan mencari celah agar terbebas dari yang haram, ya, bukan. Itu hilah. Oh, kalau gini riba, kalau gak kepingin riba gini caranya. Caranya sama, intinya sama, tapi hanya biar gak kena riba. Waktunya zakat besok, kena kewajiban zakat. Wah, jika kena zakat tak dolai. Loh, secara hukum fikih betul, sah-sah saja. Tapi itulah ilmu yang hakikah itu ya seperti itu, untuk menghindar dari yang haram. Bukan memanipulasi yang haram untuk bisa menjadi halal. Oh ini haram, wes mau. Bukan, ya apa ya, haram ini suci isu jadi halal. Bukan, itu bukan ilmu itu politik namanya. Kalau ilmu tidak, oh ini haram, sudah. Kalau sudah haram ya haram. Bukan cari celah bagaimana bisa halal. Nah, akhirnya ketika dia tidak mempelajari ilmu yang sebenarnya, yaitu terjadi memberikan fatwa-fatwa yang haram jadi halal, halal jadi haram. Ini bahaya. Begitu pula wajib
bagi kita untuk mempelajari tentang keadaan hati, kondisi hati. Dari tawakul, ilmu untuk bertawakal diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpangku pada kemampuan ataupun berpangku pada makhluk siapapun dia. Ini jadi pegawai misalkan, dia tidak berpangku pada pekerjaan yang dia miliki, dia juga tidak berpangku pada jeragane majikannya, bosnya. Enggak. Dia bekerja kepada orang tersebut, menjadi pegawainya orang tersebut, tapi dia mencari rezekinya Allah. Wah, yang ngasih saya gaji dia, betul, yang gaji dia. Kamu bisa kerja di situ, siapa penyebabnya? Kamu bisa berangkat sampai ke situ, siapa penyebabnya? Walaupun tercatat kamu pegawainya, tapi kalau kamu tidak dikasih kekuatan oleh Allah bisa berangkat ke sana, digaji, sakwulan penuh gak masuk. Itu tuh aja sakwulan, seminggu gak mal bublas jadi pecat. Berpangku kepada Allah. Begitu juga yang lain, berdagang, berharap sama pembeli, berpangku pada pembeli. Walaupun punya langganan 1000, kalau langganannya gak dikasih kekuatan oleh Allah untuk jalan ke tokonya, saya gak perlu melaku. Sinyalnya dipateni karo Allah, gak iso tuku. Pesanan makanan misalnya, kalau Allah gak membuat orang-orang gak nafsu, terus katanya apa? Walaupun langgannya akeh. Maka jangan pernah berpangku pada apa yang kita lihat dari urusan ini. Ini bentuk ikhtiar kita, tapi kita tetap berpangku pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pelajari. Ilmu tentang hal ini harus kita pelajari, kita tanamkan pada hati kita. Bagaimana hati kita bisa merasa bahwa Ar-Razzaq adalah Allah, dan kita tidak pernah khawatir kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari bagaimana caranya kita bisa selalu kembali kepada Allah, karena kita makhluk yang lemah, mudah terjerumus dalam kesalahan. Bagaimana ketika kita salah itu cepat sadar dan kembali kepada Allah. Kadang kita ini kalau sudah lupa, babas wis kadung kejeglong baru iya rek. Iya, wis kadung loro kabeh baru. Nah, coba belajar bagaimana ketika kita salah kita langsung sadar. Kemudian khasyah, menanamkan dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tahu bahwa Allah itu bisa menghukum siapapun, mengadab siapapun. Tapi terkadang kita ini lupa akan hal itu, sehingga kita berani melakukan maksiat. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki rasa khasyah ini dalam hati kita, sehingga setiap kita mau melangkah ke dalam maksiat kita langsung ingat azab Allah amat pedih. Kemudian ilmu bagaimana kita ridha akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dikasih sakit, ngeluh kepada makhluk, ngomel doa, ngeluh. Lo kalau ke dokter periksa itu gak apa-apa, ditanyai dokter apa yang dirasakan, disampaikan, itu gak apa-apa. Kabeh wong diceritani, waduh, 2 minggu nasku cekot-cekot tok, gak duwe duit seminggu, opo yo, gak duwe duit belas. Tonggone pucuk nang pucuk ro kabeh. Nah, cukup tonggone nggih story.
Ya Allah, kepepet rezeki ya Allah, rezeki ya Allah. Minta kolesterol kalau bengi tangi ya. Mengeluh kepada Allah bagus. Tapi alangkah indahnya kalau dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuannya. Ketentuan Allah itu kalau kita pandang dengan pandangan kita itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Sakit. Kalau kita lihat, enak apa enggak enak? Ngomong enak lagi. Lara untu, gak iso turu. Enggak enak. Itu kalau pandangan kita, coba pandangannya itu, oh sakit ini Allah yang ngasih. Apa sebabnya Allah ngasih saya ini? Ngasih sakit ini apa tujuannya? Apa hikmahnya? Lo indah. Ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok gak dikei rezeki, sempit rezekinya? Kalau kita lihat dari kita, oh boy ngambil duit, kalau enak. Tapi coba, kenapa ya Allah kasih saya ini sempit sekarang? Apa hikmahnya ya? Indah, nggak ada yang nggak enak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus belajar bagaimana ridho. Pertama langkahnya harus sabar. Setelah sabar, syukur, nanti akan muncul yang namanya ridho. Yang mungkin terlihat enak, gak enak, ridho. Enak semuanya. Karena apa? Yang dilihat adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, yang memiliki. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena hal ini itu akan terjadi di dalam segala keadaan. Karena hati kita itu akan jatuh di dalam keadaan-keadaan itu. Akan terjadi hal-hal itu kepada kita. Karena itu ketentuan-ketentuan Allah ataupun yang berhubungan dengan hati kita itu harus kita pelajari agar kita melakukan segala hal itu atas aturan arahan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita menjadi hamba yang sukses, hamba yang beruntung, hamba yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.